mengudara ke map Alpine kita. Start dari area Fusion menuju ke arah Carousel dan juga Dog. Cukup adil harusnya. Dan alright, kita bisa lihat gimana masing-masing tim harusnya bakal main default. Ya, ini dia Falcon sudah menuju ke airdrop zone mereka yang biasanya akan menguasai sampai Ocean View nantinya. Forest Red juga cuma satu tim saja, Heavy tidak mengganggu ke sana. Mungkin Militia akan disamperin oleh tim Heavy nantinya dan EVOS akan menuju ke sana. PE Sports menuju ke arah Snowfall. Reverse Red seperti biasa mereka akan menuju ke arah Carousel dan sekitarnya. God of War ngambil daerah base camp, kemudian Garrison dituju oleh salah satu saja tim dari Malaysia. Sementara Expannya menuju ke arah Vintage. Oh, oke. Expan berarti punya inisiasi pengen main lebih tone down, lebih santai gitu ya. Dan oh wow, early yang harusnya udah sama-sama saling mengetahui di sini. Ada Heavy dan juga Core Memory. Ditambah Vamos yang juga notice betul. Wow. Ini sesaat lagi bakal ada tembakan-tembakan datang menuju ke arah Heavy. Karena Heavy sendiri terlihat belum cukup proper nih secara lootingan. Bahkan sampai harus beli dulu nih yang bisa dibeli gitu ya kan buat pegangan di awal. Nah, Lozi. Tapi Lozi udah punya M590. Awas dari belakang ada Hans. Dengan Max 7-nya masuk dengan satu ya. Wah, dijebret menggunakan Max 7 dari seorang Hans. Membuat Lozi menjadi first blood pertama untuk tim Heavy, Bung Surya. Iya, terusir dari drop zone mereka tapi mendapatkan 1 poin eliminasi cukup baik sejauh ini. Tetapi dengan mundurnya Heavy juga memberikan kesempatan untuk tim Core Memory mendapatkan tempat, lootingan, resource, dan segala macamnya berada di seputaran Militia. Tinggal nanti Heavy-nya mau kemana nih? Garrison sudah ada tim tadinya. Mungkin mereka akan menuju ke arah sana atau mungkin langsung menuju ke arah Snowfall. Dan kalau kita lihat kali ini pada EVOS Divine sudah akan menerima tamu dari tim Falcon yang di minimap baru kita lihat hanya 2 player saja. Player ketiga sudah akan nongol di minimap saja. Ya, dan bukan cuma tim Falcon saya yang harus di-concern. Gue lihat bahkan ada WAG yang mulai mendekat di sini. EVOS Divine harus benar-benar memiliki awareness yang sangat baik sebelum mereka kecolongan. Tapi kita lihat setengah darah dari seorang Rasya udah habis dikikis sama teman-teman dari tim Falcon. Mundur ke belakang Aimgat coba tapping lagi, jatuh knockdown. Begitu saja Aimgat dan Rasya pun harus kandas. Tersisa Kocel aja sama seorang Ray. Masih bisa merevive satu player tentunya EVOS Divine. Udah menjadi sebuah sinyal untuk mundur dulu sejenak dan tidak memaksakan keadaan. Karena bahkan hanya 2 tim aja yang dekat ke sana. Ada Falcons dan juga WAG yang menghantui. Ini udah lumayan bikin EVOS Divine ketar-ketir. Masih belum ada tappingan-tappingan yang berarti dari seorang Ray untuk memukul mundur teman-teman dari WAG maupun dari tim Falcons. Parah banget Bung Surya. Ya, karena ini dari tim Falconnya cukup berani mereka menuju ke arah tim EVOS Divine yang sudah diketahui kemarin sempat berhadapan dengan Heavy pun bisa dimenangkan oleh Heavy di sini. Apalagi Falcon yang cukup kuat kita tahu sejauh ini mereka mau cari poin eliminasi dan tanpa gangguan juga coba datang ke EVOS Divine saja. Ya, wah gila sih. Ini ya yang kita maksud kalau EVOS Divine bermain default gitu ya kan. Lalu udah dibaca dan instantly udah bahkan nyaris rata tadi EVOS Divine. Tapi di waktu yang bersamaan juga kita lihat barusan Heavy kandas. Dan sekarang giliran Araki yang mainkan musuhnya melawan teman-teman dari Reverse Red bakal dikeper habis-habisan 2 player, 3 player kandas. Tersisa 1 aja harusnya dari Reverse Red yaitu seorang Diamond. Diamond akan melarikan diri sejauh mungkin tapi harusnya masih bisa di-tapping. Nah, Riptide Rider menuju ke arah Diamond dan Diamond sedikit lagi akan menjadi santapan untuk teman-teman dari RRQ. Untungnya masih sempat tadi melakukan by revive. Iya, sangat cepat sekali pergerakan dari tim RRQ juga keluar dari drop zone mereka menuju ke arah Carousel. Dimakan semua itu player dari Reverse Red yang di mana Diamond tadi berhasil merevive 1 orang Nameless. Nameless-nya masih survive, bisa survive sendirian. Balik lagi ke EVOS Divine ternyata ketebak juga. Ya. Bagian belakang kosong, ini resetnya EVOS Divine ke bagian belakang dan Falcon lihat apa yang mereka lakukan, mereka menuju ke bagian belakang dan mencari player. Untungnya WAG sudah nahan beberapa player dari tim Falcon. Ya, itu beruntung banget loh. Beruntung banget, kalau nggak dimakan WAG selesai juga EVOS bisa di sini. Selesai banget. Karena bisa di follow up dengan cepat dan sekarang kita lihat harusnya Kocel. Oke. Bisa menghandle satu lawannya dengan cukup mudah dan Aimgat, hati-hati Aimgat, itu kabel casingnya udah kejauhan. Jadi nggak boleh overcommit. Walaupun memang limit sih cukup menggemaskan terlihat di sana. Bakal coba di-tapping terus sama Aimgat. Dan Aimgat sudah berusaha yang terbaik. Coba tapping semampunya dan memukul mundur seorang limit.
Iya, itu dia player terakhir dari tim Falcon sepertinya. Kalau ini di-commit dan didapatkan oleh EVOS Divine, selesai lah, sudah dari tim Falcon. Tapi agak sedikit ragu sepertinya apa yang dilakukan oleh tim EVOS Divine. Nggak semuanya menjadi arah seorang pemimpin yang mana berada di dalam satu vehicle. Nice. Falcon pun tumbang kali ini. Ya, itu dia. Itu dia, nggak sesuai skenario ternyata dari tim Falcons. Dan tim Falcons pun pasti nggak expect ternyata yang dari River Mode nyampenya juga secepat itu, Pak. Ya, ke Forest Red-nya ya. Iya. Itu dia, itu yang nggak kebaca oleh mereka sampai dengan akhirnya playernya mau ngejar si EVOS Divine yang ada di belakang. WAG nahanin, nggak bisa melakukan reset, limit, nggak punya koin. Tadi harusnya masih bisa revive temennya atau mungkin sudah revive. Gitu, tapi temannya tereliminasi. Benar. Wah, menjadi sebuah pelajaran penting ternyata untuk tim Falcons yang tadi baru aja berhasil dapetin buyah. Dan sekarang kita lihat gimana WAG akan berhadapan bersama dengan Core Memory Sports. Terlihat, mereka duduk belakang agak berbahaya. Kehilangan tengah darat, ternyata Cyrus berhasil dapetin satu orang Polki. Dengan lane mainnya saja dan bahkan Krillin mainkan momentum shotgunnya dengan sangat baik dan X1. Mantep banget masuk ke dalam time turner dan menyisikan sisa player dari Core Memory tanpa ragu langsung commit menggunakan mini launchpad yang mengejar sisa player dari Core Memory Sports di sana. Terlihat ada di balik pagar. Nah, menggunakan sebuah launchpad dan langsung menutup habis player-player dari Core Memory Sports. Iya, sangat agresif apa yang dilakukan oleh WAG. Terhitung sejauh ini mereka sudah perang di mana-mana. Sangat agresif ini. Cukup berani juga apa yang mereka lakukan meskipun pernah mendapatkan kekalahan di Militia mereka oleh tim EVOS Divine saat itu. Ya. Tapi nggak membuat mereka juga untuk melakukan defensif yang cukup terlihat gitu. Bahkan maksud aku secepat itu kok WAG ini melakukan evaluasi. Oke, kita pernah kalah nih oleh EVOS Divine, kita revive-revivean terus, kita akhirnya elim di Militia. Benar. Evaluasi mereka yang entah apapun yang mereka lakukan itu melihat di minggu selanjutnya di Alpine Peluang nih. menit ke-6 ini sudah 8 kill aja. Siapa yang mereka eliminasi kemarin disamperin drop zone-nya. Asli. Walaupun nggak ditabrak secara early, dia dapetin juga tadinya Falcon di sana. Iya. Dan ngebuat juga EVOS nggak ada di drop zone itu lagi. Ya. Jadi tercatat 8 elim yang dia dapetin dari 2 Thailand, Bung Suri. 2 Thailand. Falcons sama Core Memory Esports. Dan nggak heran juga kenapa maksudnya. Ya kita tahu tim Thailand itu kuat, tapi tetap momok juga untuk Indonesia terutama di map Alpine. Ini masih di Vietnam dan especially WAG, Bung Surya. Ya, itu dia. Kalau kita bicara EVOS Divine, lihat sudah kebuka jalurnya. Asli. Ini sudah kebuka, tinggal dia gimana memanfaatkan peluang. Meskipun memang mereka mungkin nggak tahu ya, Forest Red ada nggak, Militia ada nggak. Tapi yang kita lihat di sini, jalur mereka sudah terbuka. Tinggal gimana caranya mereka membaca situasi itu, memanfaatkan momen itu untuk menjadikan Alpine kali ini untuk mereka gitu. Momen late gamenya. Apalagi bukan hanya jalur masuk ke dalam zona. Bahkan di sekitaran mereka itu masih sangat luas sekali untuk mendapatkan resource. Kalau memang mereka menahan lama di luar zona aman untuk reset. Mendapatkan resource lebih banyak. Mungkin Arsenal dapat koin itu banyak sekali. Tinggal mereka gimana caranya masuk ke dalam zona nanti jangan terlalu lama juga. Benar. Karena di waktu saat ini, di menit ke-8 ini, EVOS punya pilihan banget untuk bahkan main-main ke Bluefield. Mengingat melihat alive yang ada gitu ya kan, melihat dari datangnya orang tadi ke Forest Red, dia harusnya bisa membaca, orang River Mode datang ke Forest Red, orang Lucian datang ke Forest Red dan sepertinya udah kandas. Mereka sih udah kosong di situ, udah nggak ada tim-tim lain. Bahkan kayak kita lihat God of Wolf aja juga nggak punya kepentingan gerak lagi ke sekitaran River Mode dan juga map kiri karena zonanya nariknya ke atas kanan, Bung. Iya. Apalagi tadi baru saja aku nyontek tuh di map kita di layar itu sudah ada dinokular digunakan oleh EVOS Divine ke arah Forest Red yang tidak mendeteksi siapapun. Ya. Artinya kan cukup aman. Tinggal sekarang pergerakan mereka. Apakah mereka akan lari-larian atau menuju ke arah Militia dengan menggunakan launchpad nantinya? Bisa. Itu bisa banget. Jadi nggak perlu terburu-buru lah ya, Bung ya. Setelah tadi selamat dari maut early yang sangat-sangat mengerikan. Dan ini dia upaya komitmen dari RRQ yang dia sadar betul. Nih kalau kita kelamaan di belakang juga di hold orang gitu ya kan. Tapi sesaat lagi di area Sunside ini ada satu tim. Yaitu teman-teman dari tim Expand. Dan gua harap akan ada tappingan pertama yang bakal berarti banget dari Dut. Tapi tiba-tiba kita bakal lihat WAG dulu. Karena WAG juga saat lagi akan berhadapan dengan teman-teman dari All Gamer Global. Cyrus siap dengan charge grenade-nya. Saifa juga udah berada di depan sana. Udah terbaca sama Alan, tarik mundur ke belakang. Agak ngedown, agak ketar-ketir nampaknya teman-teman dari All Gamer Global. Itu dia headshot pertama dari Alan, geli banget. Dengan M590-nya benar-benar efektif. Dan membuat teman-teman dari WAG makin dapetin momentum.
All Gamer Global saat ini agak terdiam, agak terdelay. Saifa pun nggak dalam posisi terbaiknya kecuali dia menggunakan grenade-nya dengan sangat on point. Tapi X4 masih bisa di-cover juga dengan sangat baik. Krilin dari belakang, aduh cakep banget, berhasil nge-pressure teman-teman dari All Gamer Global. Semakin tertuju ke satu titik dan semakin terkena pressure. All Gamer Global udah dimain-mainin banget ini sama tim Vietnam kita. WG tapi Saifa ternyata berhasil lebih satu player. Krilin ternyata menjadi korban di sana. Saifa dengan kerja sama timnya berada di satu kemudian belakang. Ekspor dan juga Alan memainkan momentum dengan sangat baik. Satu persatu juga diakses membuat teman-teman dari All Gamer Global habis dilahap. WAG, 3 tim Thailand in a row dimakan sama WAG. Itu memang komitmen dari WAG sih, memang benar-benar solid. Mereka coba untuk memberikan perlawanan. Mereka lihat di base camp ada tim lawan, Alan bergerak cepat banget gitu. Walaupun tetap di backup ya oleh Casey teman-temannya juga. Dan Ekspor tahu posisinya harus di bagian mana. Meskipun dapetin headshot tadi, tapi Dimitri Tiva itu cepat banget untuk nge-revive. Dan AG Global ketika mereka dapetin satu player juga dari tim WAG-nya, mereka coba untuk memberikan perlawanan, tapi numpuk di dalam satu tempat saja di mana sudah dilakukan setup ke arah tempat itu. Ekspor itu dapat berapa player dengan snipernya, karena keluar dari bangunan itu juga sudah ketahuan oleh Ekspor lewat mana aja titiknya. Ya. Makanya tinggal ditungguin oleh Ekspor gitu. Playernya akan keluar, ditarik juga oleh player-player lain, sehingga Ekspor akan lebih mudah memberikan tembakan ke arah player-player dari tim AG. Sayang sekali AG, meskipun mereka coba untuk memberikan perlawanan yang cukup solid di sana, tapi belum cukup kuat untuk berhadapan dengan Ekspor dengan snipernya itu. Ya, ditambah bukaan momennya yang tidak terduga-duga tuh ya Bung ya, ke arah Saifa, di mana Saifa langsung terkena headshot tangan seorang Alan dan juga ditutup jalurnya sama Krilin tadi ya kan, tapping-tapping ke belakang sehingga semakin terpressure teman-teman dari All Gamer Global. Sekarang udah jelang 12 menit, masih ada 8 tim yang hidup. 2 diantaranya adalah tim Indonesia, ada RRQ yang juga sesaat lagi setelah tadi sempat melihat keberadaan dari tim X-Man di arah atap. Tapi sekarang giliran WAG yang menjadi lawan selanjutnya, bakal menjadi komit harusnya untuk teman-teman dari RRQ. Spamming track sudah ditujukan menuju ke arah WAG, mencari kesempatan bagus karena Alan, oh my god, masih bisa di cover dengan sebuah Casey. Terlalu jauh Abai, butuh cover dari belakang Abai. Agak berbahaya dan itu yang gue maksud. Dir jatuh knockdown, Dir harus segera ditolong, tapi sayang ada God of War dari kejauhan membuat Dir gak bisa ketolong. Kita harus kehilangan Dir kali ini di situasi yang tidak tepat sekali Bung Surya. Ya, hampir saja Abai kehilangan nyawanya di sana tadi. Untungnya masih ada tadi Casey yang memberikan HP tambahan kepada seorang Abai meskipun tadi harus kembali, dan ada rusuh juga yang dilakukan oleh God of Love. Namun X-Man yang tertarik untuk join to fight di sini mendapatkan seorang Abai, dan tersisa 2 player saja menggunakan mini launchpad mereka menuju ke arah Militia, dan ternyata sudah ada tim EVOS Divan. 4 player mereka standby di sana. Dutch tidak bisa mengecilkan lagi dari arah tembakan player-player EVOS Divine. Ya ini I have to say nice try sih untuk RRQ karena memang gak ada poin. Glual juga ada, mungkin ini udah bakal jadi glual terakhir, bahkan belum sempat ngeluarin glual terakhir ya, tapi Maal. Kita lihat apa yang bisa dilakukan Maal dengan 9 glual yang dia miliki. Oke, mengamankan placement. Langkah lebih dekat untuk masuk top 5 at least dengan 5 poin eliminasi yang dia miliki. 7 tim tersisa kali ini dan EVOS Divine sedikit terganggu fokusnya terhadap orang yang baru menggunakan launchpad yaitu tim RRQ Kazu, karena sekarang ada teman-teman dari PEI Sports. PEI Sports sudah menjadi fokus selanjutnya untuk teman-teman EVOS Divine. Ray dan juga Imgat harus bisa memberikan gebrakan terbaik mereka karena itu dia eksplosif kapan dilakukan dan bakal langsung di-commit. Lauho ternyata dari genteng jebelin banget dapetin seorang Ray, membuat EVOS Divine sedikit kewalahan, tarik mundur ke belakangnya dan masih bisa menahan momentumnya, dan Lauho gak bakal segan langsung ngabisin seorang Ray. Coba tapping lagi Ray, nah itu dia bakal coba dibalas sama seorang Imgat dan bagus banget Rasya dapetin momentumnya, dapat lagi Imgat, berhasil didapatkan. Sedikit lagi, satu lagi bakal dihabisin ternyata oleh EVOS Divine. PEI Sports kandas di peringkat ke-7. Hampir blunder apa yang dilakukan oleh EVOS Divine ketika Rasya nggak menjangkau Lauho yang berada di bagian atas. Sementara teman-teman dari PEI Sports yang lainnya menarik player-player EVOS Divine sehingga ada di bagian visionnya Lauho, yang untungnya Lauhonya segera terjatuh tadi, nggak menguasai lagi bagian atas sehingga ditarik semua ke arah bagian belakang, dan dengan menggunakan M590 serangan cepat, HP-nya sakit juga, damage-nya yang diberikan ke arah player PEI Sports itu ngebuat PEI Sports tidak bisa bersaing dengan tim EVOS Divine meskipun hanya harus terbunuh 1 player tadi EVOS Divine. Nice. Ternyata dengan 8 duel yang Maal miliki, 2 sudah digunakan, 3 bahkan udah digunakan, udah mengantar teman-teman dari RRQ Kazu sampai ke placement top 4 kali ini.
terlihat memang nggak besar, tapi harapan itu tetaplah ada. Apalagi kita bisa lihat sebenarnya fokus dari God of Hope juga lagi terbagi sama teman-teman dari Reverse Red. Reverse Red cukup nyaman untuk nge-clear satu persatu player dari God of Hope dan oh my god. Ini waktunya untuk Maal tes ilmunya karena sekarang dia udah harus kena sandwich dari teman-teman RRQ. Ini udah sisa satu kalah jumlah, tentunya Maal langsung di-secure sama Reverse Red. Dia langsung jatuh knockdown dan diambil sama Rasha. Nice banget, nice kill steal Rasha. Tapi tetap harus respect, ingat. Ini lagi kalah grounding, posisinya paling nggak ada di health point yang sama dulu. Engat dengan phase 4-nya, kita lihat apa yang akan terjadi sesaat lagi. Engat melawan teman-teman dari Reverse Red. Maka mungkin bisa mendapatkan Buya. Karena posisinya sebenarnya lumayan terpojokan di sini. Apakah terjadi miracle move? Aduh, ada sebuah spam. Frag grenade datang menuju ke arah EVOS Divine. Dan bakal dirasa saat lagi. Ming udah ada di sebelah kanan. Kocel tapi kehilangan tengah darahnya dan Rasha terlalu terkikis banyak darahnya membuat Rasha nggak sempat melakukan medikasi. Dan bakal digeber saat lagi teman-teman dari Reverse Red. Di belakang masih ada satu. Agak pusing di sini memang EVOS Divine. Explode dapat Kocel. Dan saat lagi Rasha juga jatuh dan EVOS Divine pun kandas. Menjadi Buya tentunya. Buya kedua untuk Reverse Red. Itu sih karena mereka